Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngulik tuntas sebuah pulau yang, wah, ceritanya itu sedramatis pemandangan alamnya, sebuah pulau dengan 1.000 kisah. Yuk kita langsung jelajahi Lombok. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau kita ngomongin surga tropis di Indonesia, pasti deh satu nama ini langsung muncul di kepala semua orang, Bali. Pulau Dewata, destinasi yang udah mendunia banget. Tapi, coba deh lihat, persis di sebelahnya, cuma dipisahin sama selat kecil. Ada Lombok. Sering banget kan kita dengar sebutan The Next Bali? Tapi sebenarnya, pulau ini tuh punya identitas yang jauh lebih dalam dan beda banget. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin si tetangga ini begitu unik? Perbedaan antara Bali dan Lombok itu ternyata bukan cuma soal popularitas loh. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sesuatu yang bahkan gak kelihatan sama mata kita. Ini soal sains. Konsepnya keren banget nih, namanya garis Wallace. Ini tuh kayak batas imajiner yang ditemuin sama Alfred Russel Wallace. Jadi selat Lombok yang misahin kedua pulau ini kelihatannya sempit, tapi ternyata dalam banget. Saking dalamnya jadi penghalang buat banyak spesies. Hasilnya, di sisi barat, di Bali, hewannya itu khas Asia. Tapi begitu kita nyebrang ke timur, ke Lombok, hewannya udah mirip-mirip Australia. Gila kan? Pemisah dua dunia hayati, ada persis di antara dua pulau ini. Oke, dari biologi kita pindah ke kekuatan lain yang ngebentuk pulau ini. Bukan lagi soal hewan, tapi soal geologi. Di Lombok, gunung berapi itu bukan cuma membentuk daratan, tapi juga ikut menulis sejarah dan takdir penduduknya. Dan ini dia pusat dari segalanya, Gunung Rinjani. Tingginya 3.726 meter, Rinjani itu benar-benar mendominasi landscape Lombok. Tapi, ini bukan sekedar gunung biasa. Buat masyarakat Sasak yang Muslim dan juga warga Hindu Bali di Lombok, Rinjani itu tempat yang sakral, pusat spiritual yang dihormati dan dipuja. Sekarang, coba perhatiin tahun ini. Cuma satu angka, 1257. Tahun ini ternyata megang kunci salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah peradaban manusia. Jejaknya bahkan sampai ketemu di lapisan es di kutub, dan pusatnya ada di Lombok. Namanya Gunung Samalas, yang sekarang jadi bagian dari Kompleks Rinjani. Di tahun 1257 itu, Samalas meletus dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Menurut naskah kuno Babat Lombok, letusannya itu sampai menenggelamkan desa-desa di sekitarnya. Bayangin, seluruh kerajaan Pamatan yang lagi makmur-makmurnya waktu itu, lenyap. Ini momen di mana alam secara brutal menulis ulang sejarah manusia di pulau ini. Tapi, yang menakjubkan adalah bencana dahsyat itu justru jadi titik balik. Kerajaan Pamatan emang hilang di telan abu, tapi dari situlah masyarakat Sasak justru bangkit. Mereka membangun peradaban dan kerajaan-kerajaan baru yang ternyata jauh lebih kuat. Dan inilah kunci kebangkitan mereka. Coba deh lihat posisi Lombok di peta ini. Strategis banget kan? Terletak persis di jalur pelayaran utama, yang jadiin pulau ini titik penting banget buat perdagangan dan politik di seluruh Nusantara. Lokasi adalah segalanya. Nah, di abad ke-16, kerajaan Selaparang benar-benar manfaatin lokasi strategis ini. Mereka bangun jaringan dagang yang luar biasa luas, ngubungin Lombok dengan pusat-pusat ekonomi di seantero Nusantara. Coba bayangin, kapal-kapal berlayar dari Jawa dan Makassar sampai ke Maluku yang kaya rempah dan Palembang di Sumatera. Selaparang bukan cuma kerajaan lokal, tapi udah jadi pemain penting di panggung maritim regional. Kekuatan Lombok itu bukan cuma di geografi atau politiknya, tapi di orang-orangnya. Yuk, sekarang kita selam lebih dalam ke kekayaan budaya suku Sasak, penduduk asli pulau ini. Jauh sebelum ada era digital, orang Sasak itu udah punya tradisi literasi yang kuat banget, namanya pepawasan. Ini adalah seni membaca naskah kuno di daun lontar, tapi nggak cuma dibaca, melainkan ditembangkan atau dinyanyikan. Ini bukti betapa dalamnya warisan intelektual dan budaya mereka yang tumbuh subur barengan sama masuknya Islam. Terus ada tenun atau sesek. Kata ini sendiri konon berasal dari suara alat tenunnya yang dipukul, bunyinya sak-sak. Saking mendasarnya aktivitas ini sampai jadi bagian dari nama suku itu sendiri, Sasak. Jadi tenun itu bukan sekedar kain, ini adalah identitas, warisan, dan juga tulang punggung ekonomi buat banyak keluarga di sana. Nah, ini nih yang luar biasa banget. Namanya Pura Lingsar. Ini dipercaya sebagai satu-satunya tempat di dunia di mana dua komunitas agama berbeda, Hindu dan Muslim, datang buat ibadah di satu kompleks yang sama. Ini bukti nyata dari semangat harmoni dan sinkretisme yang unik banget, yang udah jadi fondasi masyarakat Lombok dari dulu. Sekarang, kita lompat ke era modern, di mana fondasi tradisi Lombok yang kuat itu sekarang bertemu dengan ambisi masa depan di panggung dunia.
Tapi sebelum kita ngomongin yang baru-baru, penting banget buat kita ingat, ekonomi tradisional itu masih hidup dan kuat banget. Pasar-pasar ramai kayak Sweta, ladang-ladang jagung dan tembakau, para pengrajin gerabah, ini semua adalah denyut nadi ekonomi Lombok yang udah berdetak selama ratusan tahun. Lalu, datanglah ini, angka yang fantastis, 4,5 triliun rupiah. Itu nilai transaksi ekonomi yang dihasilin cuma dari satu acara MotoGP di tahun 2023 di sirkuit Mandalika. Sebuah lompatan kuantum buat ekonomi lokal. Jadi, yang perlu kita pahami, sirkuit Mandalika ini lebih dari sekedar lintasan balap. Ini tuh sebuah strategi besar buat mengubah lanskap ekonomi Lombok lewat pariwisata olahraga, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, dan yang pasti menempatkan nama Lombok di panggung internasional dengan cara yang benar-benar baru. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan semua sorotan dan investasi yang masuk, Lombok sekarang ada di persimpangan jalan. Tantangan terbesarnya adalah, gimana caranya menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian budaya? Mampukah Lombok tumbuh pesat tanpa kehilangan jiwa otentiknya, jiwa yang justru bikin dunia penasaran? Semua informasi dalam pembahasan kita kali ini dirangkum dari berbagai sumber terpercaya yang bisa Anda lihat di layar. Dari geologi purba sampai lintasan balap modern, itulah sekelumit dari 1000 kisah Lombok. Terima kasih banyak sudah menyimak.